Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah, yang insyaallah akan kita lanjut dengan mencoba bersama-sama mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi Bayani Al-Fadhi Munabbihatin ala al-Isti'adadi li Yaumil Ma'ad. Nasihat-nasihat hamba, peringatan agar segera bersiap-siap dalam menghadapi hari akhirat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Pada pagi ini kita akan memasuki bab yang 8, bab nasihat 8 pada nasihat yang kedua. Wal maqalatu tsaniyah, dan adapun maqalah nasihat yang kedua itu, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, thamaniyatu asya hunna zinatun li thamaniyati asya. Jadi ini nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, thamaniyatu asya, ada 8 perkara, hunna yang ke-8 itu, zinatun li thamaniyati asya. 8 perkara itu adalah perhiasan bagi 8 perkara. Yang pertama, al-afafu zinatul faqri, bifathil aini ay al-imtina'u 'anil mas'alati. Jadi al-afafu ay al-imtina'u 'anil mas'alati, menjaga kehormatan dari meminta-minta, menahan diri dari meminta-minta. Zinatul faqri adalah perhiasan kefakiran. Jadi walaupun fakir, walaupun miskin, tapi menahan diri dari meminta-minta. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiah permata orang mukmin di dunia itu adalah al-faqru, kefakiran. Yang kedua, wasyukru zinatun ni'mati, syukur itu adalah perhiasan dari nikmat. Jadi syukur itu adalah perhiasan nikmat. Wa huwa sababu li ibqa'in ni'ami al-mawjudati wa wasilatu
tun ila husulin ni'ami al-mafqudati. Jadi syukur itu adalah sebab mempertahankan nikmat yang ada. Jadi kalau dapat nikmat kemudian bersyukur, ya syukur itu sebab untuk melanggengkan nikmat itu. Jadi orang yang dapat nikmat kemudian tidak bersyukur, ya nikmatnya itu tidak ada berkah. Mungkin boleh jadi rezekinya tetap terus jalan, tapi nggak ada keberkahan di dalam rezeki itu. Jadi orang yang nggak bersyukur, kemarin kita bahas, dia akan merasa kurang terus. Dapat nikmat tapi merasa kurang, dapat rezeki tapi merasa itu kurang, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Jadi syukur itu adalah perhiasan nikmat, yaitu sebab untuk mempertahankan nikmat yang ada dan wasilah untuk menghasilkan nikmat yang hilang. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian yang ketiga, was-sabru zinatul bala'i, dan kesabaran itu adalah perhiasan dari musibah. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, as-sabru sitrun minal kurubi wa aunun 'alal khutubi. Adapun kesabaran itu adalah sitrun, penutup dari bencana, wa aunun 'alal khutubi, dan penolong dari segala urusan. Jadi ya, kalau di dalam kata-kata mutiara bahasa Arab, di dalam mahfuzat itu disebutkan as-sabru yu'inu sabar itu menolong. As-sabru sitrun minal kurubi, di dalam hadis disebutkan sabar itu penutup dari bencana. Kemudian yang keempat, wattawadu'u zinatul hasabi, dan ketawaduan itu adalah perhiasan dari hasab. Tawadu itu adalah perhiasan dari derajat yang dibangga-banggakan. Kemudian yang kelima, wal hilmu zinatul ilmi, dan penyantun, sifat penyantun itu adalah perhiasan dari ilmu. Ruya annahu kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun minas sabi faqala laha man anti faqalat bintur rajulil jawadi hatimin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicaralah kepadanya seorang perempuan, jariyatun minas sabi, perempuan tawanan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man anti, siapa kamu? Maka perempuan itu menjawab, bintur rajulil jawadi Hatim, aku anaknya laki-laki yang sangat dermawan, yaitu Hatim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu aziza qaumin dhalla irhamu ghaniyan iftaqara irhamu aliman doa bainal juhali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasihilah aziza qaumin, kaum yang perkasa kemudian jadi terhina. Jadi yang tadinya kaya, yang tadinya status sosialnya tinggi, kemudian jadi tawanan perang.
Maka kasihilah orang kaum yang perkasa kemudian menjadi hina. Kaum yang kaya kemudian menjadi jatuh miskin. Orang yang berilmu, orang yang alim yang hilang di antara orang-orang yang bodoh. Kemudian yang keenam, wattadzallulu zinatul muta'allimi. Dan rendah hati itu adalah perhiasan bagi seorang penuntut ilmu. Rendah hati itu adalah perhiasan orang yang menuntut ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu baban ilal jannati. Barang siapa yang keluar yuridu ilman yata'allamuhu, yang menginginkan ilmu dia pelajari. Barang siapa yang keluar yang ingin menuntut ilmu, gitu. Fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu baginya menuju surga. Wa farashat lahul malaikatu aknafaha, dan para malaikat merentangkan sayapnya untuknya. Wa shallat alaihi malaikatus samawati wahitanul bahri, dan berdoalah para malaikat kepadanya yang di langit dan ikan-ikan yang ada di laut. Jadi orang yang menuntut ilmu itu Allah bukakan pintu surga. Atau di dalam riwayat lain yang sudah kita bahas di Syarah Arba'in, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh suatu perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan pula jalannya menuju surga. Tentu persyaratannya itu juga harus dipenuhi. Salah satunya adalah rendah hati. Ada penuntut ilmu itu yang sombong, ada penuntut ilmu itu yang merasa lebih tahu. Penuntut ilmu itu merasa tahu, artinya sombong. Tidak rendah hati. Wa tarkul minnati zinatul ihsani. Yang ke-7, wa tarkul minnati zinatul ihsani, meninggalkan minnah. Minnah itu adalah mengumbar-umbar kebaikan. Wa tarkul minnati zinatul ihsani, dan meninggalkan minnah itu adalah perhiasan dari kebaikan. Ai tarku ti'adadis sana'i, yaitu meninggalkan menghitung-hitung perbuatan baik yang dilakukan. Zinatul ihsani merupakan perhiasan kebaikan. Jadi yang lebih penting itu malah meninggalkan minnahnya. Seseorang bersedekah, yang jauh lebih penting itu adalah dia menyembunyikan sedekah itu. Seseorang sholat tahajud, malam dia bangun, orang-orang masih tidur. Yang lebih penting dari tahajudnya itu adalah dia meninggalkan, tidak mengumbar-umbar tahajudnya. Ada orang yang tahajud, bangun pagi, dia ceritakan ke orang banyak. Ada orang yang bersedekah, dia ceritakan ke orang banyak. Bahkan dia mengungkapnya di depan orang yang menerimanya. Itu jadi sia-sia, jadi dosa. Jadi yang tidak kalah penting dari ibadah itu adalah meninggalkan minnah, yaitu tarkul ti'adadis sana'i,
meninggalkan menghitung-hitung, mengungkap-ungkap kebaikan yang diperbuat. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, wal khusyu'u zinatus shalah. Dan khusyuk itu adalah perhiasan dari salat. Salat kalau enggak khusyuk ya hambar. Jadi khusyuk itu adalah perhiasan dari salat. Salat tumakninahnya diperhatikan. Salat tarawih 11 rakaat 7 menit, 23 rakaat 7 menit. Itu tumakninahnya hilang. Khusyuknya hilang. Boleh pendek-pendek, bacanya pendek-pendek, tapi tumakninahnya tetap diperhatikan. Jadi khusyuk itu adalah perhiasan dari salat. Dulu pernah ada sebuah cerita dari almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi pertama kali ke Indonesia ngimami salat, baca surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Selesai sholat sisa 2 orang di belakang. Jadi salam, beliau bercerita salam, kemudian melihat jamaah sisa 2 orang. Jadi di tempat beliau sebelumnya di Timur Tengah itu ya Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Insan, itu biasa dibaca oleh imam. Tapi nyampe ke Indonesia jamaahnya sisa 2. Memang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu diringankan. Tapi di dalam HPT juga dijelaskan. Tapi di lanjutan hadisnya itu seringan-ringannya sholat adalah surah As-Saffat. Itu hampir 200 ayat lebih. Itu seringan-ringannya sholat. Ya di kita zaman sekarang ya bolehlah al-a'la, al-ghusyah, al-insan, itu jauh lebih pendek, ar-rahman. Jadi khusyuk itu adalah perhiasan dari sholat. Jadi panjang dikit enggak batuk. Jadi apalagi zuhur dan asar. Padahal yang dibaca itu inna a'tainakal kautsar dan qul huwallahu ahad. Tapi anak-anak mungkin ya, dari SMP, dari SMA. Dan itu yang anehnya, su'ul khulqi yu'di. Jadi akhlak yang buruk itu menular. Satu yang batuk semua. Mungkin yang pertama memang batuk betulan, tapi menular ke yang lain, batuk semua. Jadi itu khusyuk itu adalah perhiasan dari sholat. Kita perhatikan tumakninah kita, kita perhatikan bacaan kita. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.